Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya percaya Tuhan punya rencana yang indah bagi Bapak Ibu Saudara ketika Bapak Ibu Saudara menyaksikan ibadah Menara Doa Online ini. Terima kasih buat kesetiaan Bapak Ibu Saudara yang selalu setia mencari Tuhan. Tuhan pasti sangat mengasihi Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati, kita tundukkan kepala kita naikkan doa kita. Haleluya. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau Allah kami yang maha besar dan maha kudus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan Yesus buat segala yang baik Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Kami saat ini datang untuk menaikkan syukur kami buat setiap kebaikan-Mu. Biarlah Roh-Mu bekerja lebih lagi, membuat kami lebih lagi teguh di dalam Engkau. Ya Bapa, kami siapkan hati kami untuk menaikkan pujian kami, sembah kami. Biarlah nanti melalui firman-Mu ya Bapa, kami diubahkan lebih sempurna lagi di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Ya Bapa, tidak terkecuali satu, semua pribadi dimanapun kami berada ya Bapa, Engkau jamah, Engkau lawat kami semua ya Bapa. Berbicaralah kepada kami siap menyembah Engkau ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus, haleluya. Mari kita naikkan sembah kita. Kita katakan bersama. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Sama-sama kita ulangi dari awal, katakan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Mari semuanya kita katakan bersama. Hanya ini Tuhan
segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Ya, mari kita naikkan doa kita. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa, Engkau telah memilih kami ya Tuhan untuk diselamatkan ya Bapa. Karena kasih-Mu yang besar bagi setiap kami, sehingga Engkau menebus kami dengan darah-Mu yang kudus. Engkau rela memberkati kami agar kami hidup untuk selama-lamanya ya Tuhan, agar kami memperoleh berkat yang melimpah ya Bapa. Sebab Engkau rela turun menjadi miskin agar kami menjadi kaya ya Bapa. Biarlah lebih lagi Engkau lanjutkan kasih setia-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh mempersembahkan hidup kami bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Mari umat Tuhan, lebih sungguh lagi kita sembah Dia. Kita katakan, oh hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari semuanya lebih sungguh lagi katakan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari semuanya lebih sungguh lagi, lebih dalam lagi katakan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah Tuhan
pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari kita mulai menyembah. Ya Yesus, ini hidup kami. Kami serahkan seutuhnya, seluruhnya ya Tuhan, bagi kemuliaan nama-Mu. Sebab tak dapat kami balas ya Tuhan kasih-Mu yang begitu besar, yang rela memberikan nyawa untuk menebus setiap dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Engkau Allah yang mulia, sungguh hati-Mu penuh dengan belas kasihan bagi setiap kami. Kami kagum ya Tuhan, kami sungguh ya Tuhan terpesona. Sungguh kami mengasihi Engkau lebih dari segala yang ada ya Tuhan. Tidak terkecuali ya Tuhan, kami semua yang beribadah kepada Engkau saat ini Tuhan, Engkau lepaskan berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Engkau jamah ya Tuhan, segala belenggu yang mengikat kami patahkan di dalam nama Yesus. Ketika kami menyembah Engkau di dalam hadir-Mu ya Tuhan, kami memperoleh kemenangan demi kemenangan. Yang sakit sembuh dalam nama Yesus, yang berbeban berat dilepaskan di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekali pun Kau ingkari kesetiaan, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya aku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus.
dari awal kita katakan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku, dan Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Lebih sungguh lagi dari awal kita angkat pujian ini dari hati. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku, dan Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Mari semuanya sembah. Oh, yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari, Yesus Tuhan. Oh, sungguh terbukti
sekalipun kau ingkari kesetiaan sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya kami akan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Yes, Father. Kami bersyukur, kami punya Allah yang setia. Terima kasih, terima kasih ya Bapa. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Tuhan, di menara doa hari ini, satu yang kami minta Tuhan, beri kami iman, berikan kami iman, tambahkan iman kami Tuhan, tambahkan iman kami, beri kami satu benih iman. Ya Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus, anak-anak-Mu ya Tuhan sedang bergumul, apapun pergumulan hidup mereka, apapun keadaan yang mereka sedang hadapi. Aku berdoa Tuhan, biarlah Engkau berikan iman ya Tuhan. Karena kami percaya ya Tuhan, tanpa iman tidak mungkin seorang berkenan kepada Allah. Tuhan, aku berdoa oleh iman inilah kami bisa melihat perbuatan Tuhan yang ajaib terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa untuk anak-anak-Mu yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Bahkan yang susah Tuhan hiburkan. Biarlah ya Tuhan kami bisa mengerti apapun yang sedang terjadi dalam hidup kami.
semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Karena kami seorang yang mengasihi Tuhan, kami mau hidup sesuai dengan rancangan Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Beri tangan yang meriah saudara. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Nah hari ini saya ingin bagikan saudaraku satu hal yang sangat penting ya. Untuk coba kita sama-sama renungkan saudara ya. Pertanyaannya begini saudaraku ya. Apakah kita ini semakin dekat sama Tuhan? Coba saudara cek apakah kita ini semakin dekat dengan Tuhan. Yang kedua, ya pertanyaan kedua adalah apakah kita semakin bertumbuh iman kita kepada Tuhan? Ya, memasuki daripada masa-masa yang ya kan ke depan, saya percaya saudaraku, ya kan kita membutuhkan kuasa, ya kuasa Allah yang lebih besar untuk menghadapi tantangan, pergumulan, kesulitan dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Saudara, kita nggak akan pernah bisa ya kan jalani hidup ya hanya dengan kekuatan sendiri. Ya kan, tetapi kita butuh Tuhan. Nah, berulang kali saudara, Alkitab berulang kali ya mengatakan bahwa Allah berjanji untuk memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Ya. Nah, Filipi 4 ayat 19 kita akan baca sama-sama saudara. Kita akan lihat di sini ayatnya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara, saya percaya ya kan saudaraku yang kasih Kristus bahwa mukjizat itu terjadi karena ada apa? Benih iman di hati kita. Yang percaya katakan amin. Nah, saudara, Alkitab di sini juga memberitahu Allahku ya sanggup memenuhi segala apa? Keperluanmu. Saya percaya Allah sanggup memenuhi keperluan saudara. Apapun yang kita butuhkan, saudara, kita membutuhkan yang namanya kekuatan, damai sejahtera, sukacita, hal yang rohani. Saya percaya Tuhan bersedia untuk memenuhinya. Dia juga, kita butuh kesehatan, kekuatan, kesegaran. Kita membutuhkan orang-orang, saudara, yang diperlukan untuk membangun kita, menolong kita. Ya, yang keempat, Tuhan tahu kita juga membutuhkan yang namanya keuangan, ya kan, untuk membayar semua kewajiban-kewajiban kita, untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Nah, hari ini saya ingin ajak ibu bapak untuk coba berhenti sejenak dan berpikir, ya kan? Lalu sama-sama katakan sama saya, Allahku akan memenuhi segala keperluanku. 1, 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Yesus Kristus. Ini janji. Saya percaya ini janji Tuhan. Kalau Tuhan berjanji, dia pasti menepatinya. Walaupun buat kita tidak mungkin, ya kan? Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, kita tahu bahwa janji Tuhan itu pasti ada syarat. Ya, janji Tuhan ada syarat. Salah satu syarat dari janji Tuhan, ya, yang dia berjanji untuk memenuhi segala kebutuhan kita adalah kita harus memiliki iman kepada Tuhan. Kita harus memiliki apa saudara? Iman. Semakin besar iman percaya kita kepada Tuhan, semakin besar kesempatan dan ya kan, kesempatan Tuhan atau kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya menumbuhkan iman yang semakin besar? Ya, bagaimana caranya menumbuhkan iman yang semakin besar? Iman itu seperti otot, saudaraku, pada tubuh kita. Otot itu akan menjadi semakin besar kalau otot itu apa? Dilatih dan digunakan. Ya kan, apapun yang dilatih dan digunakan, maka itu akan menjadi tambah besar. Demikian juga iman. Kita harus melatih ya iman kita dengan cara apa? Menjadi pelaku firman. Menjadi pelaku firman, saudaraku. Ya, saudara sudah dengar firman, sudah baca firman, sudah dengar pengajaran setiap hari di Menara Doa ini. Lakukan. Ya kan saudara, apapun itu lakukan. Walaupun itu sederhana, ya lakukan. Sekali itu sulit, lakukan. Saya percaya
Bahkan sesuatu yang sederhana, saudara. Lakukan setiap hari. Doa, mengucap syukur, naikkan nyanyian pujian. Saudaraku ya, penyembahan, baca firman, bersaksi. Itu hal yang sepele sebenarnya. Hal yang sederhana. Tapi kalau saudara lakukan setiap hari. Saya yakin seperti perumpamaan biji sesawi. Saudara, sesuatu yang kecil, yang tidak terlihat. Yang saudaraku, apabila kita lakukan terus menerus secara teratur. Itu akan punya pengaruh, punya dampak yang besar. Katakan amin saudara. Ya, semakin saudara, ya kan, semakin iman saudara dilatih dan digunakan, semakin besar kesempatan Tuhan untuk mengubah dan memberkati hidup kita. Katakan amin. Nah, Tuhan sering mengizinkan keadaan-keadaan tertentu terjadi dalam hidup kita. Keadaan ini membuat kita sepertinya, ini namanya kesulitan, pergumulan. Yang kita berpikir, kita bilang aku gak sanggup Tuhan. Nah disinilah Tuhan izinkan keadaan itu terjadi untuk apa? Saudara, melatih iman kita, mengembangkan otot iman kita. Kita baca sama-sama. 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7 kita baca saudara. 1, 2, 3. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan. Kapan saudara? Pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara, ada 4 faktor penting. Ya, hari ini kita coba renungkan ya, yang digunakan Tuhan untuk menguji iman kita. Ada 4 faktor penting, saudaraku. Kenapa ini penting? Nah, di dalam keempat faktor penting ini kita harus lewati, saudara, setiap tahapan-tahapan tes. Ini 4 faktor ini adalah tes atau ujian iman kita, saudaraku. Ya, untuk kita bisa naik ke level pengurapan yang lebih tinggi. Setiap kita. Ya kan, kalau saudara menghadapi, saudaraku, keadaan yang nampaknya mustahil. Gunung-gunung masalah yang begitu besar. Saudara butuh iman. Ketika iman masih kecil, saudara berkata bahwa, ya kan, Tuhan sanggup pindahkan gunung ini. Masalah ini, selesaikan masalah ini. Tetapi apakah Tuhan mau tolong saya? Itu iman yang kecil. Seperti, ya kan, seorang bapak yang punya anak sakit ayan. Ya kan, aku percaya, tolonglah aku, orang yang tidak percaya. Aku percaya kau sanggup. Tapi kau gak percaya, apakah kau mau tolong saya? Jadi dia butuh, tadi kita berdoa, Tuhan tambahkan iman saya. Katakan amin saudaraku, ya kan. Nah, hari ini saudara, untuk bisa sampai naik dari iman yang kecil ke iman yang besar, naik ke iman yang sempurna. Sampai kita berkata bahwa kita bukan cuma percaya bahwa Tuhan sanggup, tapi Tuhan bersedia. Kalau iman kita sempurna, kita berkata, aku sudah dapat konfirmasi. Walaupun mataku belum melihat, itu terjadi. Tapi di sini aku udah melihat, sudah selesai itu. Saya mau bicara gini, kita punya iman kecil, besar dan sempurna, bukan untuk semua aspek. Belum tentu untuk semua aspek. Beberapa orang cuma punya iman yang sempurna untuk kasus yang ini. Tetapi beberapa orang, ya kan, tetapi untuk masalah kesehatannya, penyakitnya, untuk masalah keuangannya, dia belum tentu punya iman yang sempurna. Saudara bisa ngerti gak? Katakan amin. Masing-masing tergantung daripada, makanya Tuhan kasih perumpamaan tentang penabur benih. Waktu dia menabur benih, ada benih yang jatuh di pinggir jalan, ada jatuh ke tanah yang berbatu, ada jatuh ke tanah yang berduri, dan jatuh kepada tanah yang baik. Ini bicara tentang apa? Firman. Ya kan, ini bicara tentang hati kita. Hati kita kalau kita nerima firman, oh tentang firman, tentang berkat, kita diberkati. Itu pasti jatuh ke tanah hati yang baik. Ketika datang firman Tuhan harus mengasihi, mengampuni, memberkati. Belum tentu jatuh ke tanah yang baik. Dia bisa jatuh ke pinggir jalan. Ke tanah yang berbatu. Saudara, kalau sudah bicara tentang ayo memberi, ayo berkorban.
tidak semua bisa jatuh ke tanah hati yang baik. Bisa saja tanah yang berduri. Karena hidup hati yang penuh dengan kekhawatiran. Kalau aku ngasih, cak mano, susah lo cari uang. Nggak gampang nih hidup nih, makin susah. Saudara bisa ngerti, katakan amin. Ketika dengar firman, tidak lagi ada orang miskin tengah kamu. Belum tentu masuk ke tanah hati yang baik. Jadi kesimpulannya adalah, saya percaya, saya benar, bahwa kita berdoa, kita latih. Makanya oleh karena itu, Tuhan berikan yang namanya ujian-ujian iman dalam setiap hidup kita. Katakan amin. Ya, ada 4 ujian iman yang Tuhan seringkali pakai untuk meningkatkan level iman kita. Saudara, yang pertama adalah ujian apa? Saya sebutnya ujian stres. Ujian stres. Bahasa Inggrisnya P. P yang pertama namanya pressure test. Jadi ada 4 ujian tes. Dia 4 P daripada ujiannya. Pertama pressure test. Jadi ujian stres ini begini saudaraku. Ini untuk naikin level iman kita. Bagaimana respon kita menghadapi tekanan-tekanan dalam hidup kita. Tekanan kan bicara tentang apa? Keadaan uang, keadaan sakit, penyakit kah? Ya, saudara. Segala sesuatu yang ada di luar kita. Saudaraku. Jadi waktu kita ngalami yang namanya kesesakan, kecemasan, ketakutan. Pertanyaannya di sini saudara. Yang kayak saya tadi awal dengan apa kita semakin dekat sama Tuhan? Apa kita makin bergantung sama Tuhan? Ya kan? Apakah kita mengandalkan diri kita sendiri? Nah ujian daripada stres ini saudara. Ada dalam hidup kita kadang-kadang Tuhan izinkan. Aku stres loh hari ini. Ngadepin gini. Atau orang tertentu dan lain sebagainya. Saudara, nah pada waktu kita ngalami ujian pressure test ini. Apa yang kita buat? Saudara, mengandalkan kekuatan sendiri, cari cara, otak bagus. Atau kita bergantung kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Doakan apa yang saudara inginkan. Lalu habis didoakan, pikirkan apa yang saudara doakan. Lalu doakan lagi apa yang saudara pikirkan. Terus menerus sampai akhirnya nanti ketika saudara doakan apa yang saudara inginkan. Tuhan berkata. Ya, apa yang dibuat oleh Daud saudaraku. Daud berkata begini. Mazmur 50 ayat 15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Ini pemazmur. Aku akan meluputkan engkau. Dan engkau akan memuliakan aku. Ini janji Tuhan buat kita. Saudara percaya gak akan firman Tuhan ini? Mazmur 50 ayat 15. Katakan apa? Berserulah kepadaku. Pada waktu apa? Kesesakan. Aku akan meluputkan engkau. Dan engkau akan memuliakan aku. Ya saya bersyukur saudaraku. Ya kan? Bahwa saya bisa ya kan menjadi berkat. Menolong. Ya kan? Bersama-sama bisa berseru kepada Tuhan ketika salah satu jemaat, beberapa jemaat. Saudaraku ngalami kesesakan, kami berseru. Dan saya melihat bagaimana Tuhan meluputkan. Dan lalu dia memuliakan. Seringkali Tuhan izinkan tekanan-tekanan yang begitu hebat. Kadang-kadang kita rasanya mau pecah, mau hancur lewat tekanan ini. Tapi dengar baik saudara, ada janji Tuhan katakan. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Di perjanjian baru Rasul Paulus menasehati. Begini saudara, Filipi 4 ayat 6 dan 7. Ini ayat paling sering ya. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Ketika seorang mengalami yang namanya tekanan dalam hidup saudara. Nah ini ujian iman nih. Ujian iman.
Saudara pernah ngalamin enggak ujian iman jenis yang pertama ini? Siapa yang pernah? Saudara pernah ngalami, amin? Saya juga sering mengalami. Karena kita nggak tahu. Ada satu lagu saudara yang terkenal, ya kita nyanyi, waktu ku takut. Waktu ku takut, waktu ku bimbang kepadamu Tuhan, ku percaya segala susah aku, Engkau yang tahu, dan air mataku Kau taruh dalam kirbatmu. Waktu ku berseru, Kau halang semua musuhku. Allah di pihakku, ku percaya. Jadi ujian iman yang pertama jenisnya adalah apa saudara? Ujian apa? Stres, pressure, tekanan. Saudara, ada banyak orang tuh nggak ngerti ya jalan sama Tuhan, jalan hidup dengan iman itu seperti apa. Saya tadi waktu kita nyanyi tuh ada gambaran begini loh saudara, hidup dengan iman. Jadi kita kerjakan bagian kita, tetapi ya kan Tuhan yang kerjakan bagiannya. Itu seperti kayak main sepeda, naik sepeda. Saudara, iman itu bukan kita kendalikan, kita bisa kendalikan, kita enjot, kita kendalikan kemana kita mau. Tapi saya begitu jalan, ini benar gak ya? Perumpamaannya seperti ini saudara. Kita naik sepeda, kita yang goes, kita angkat tangan. Biarlah stangnya itu yang megang siapa? Tangan siapa? Bukan tangan kita, tangan Tuhan yang pegang. Kita enjot. Itu hal yang ketika kita ngalami dalam hidup kita itu dalam tekanan begitu berat, mustahil ketolong. Pasti yang dalam pikiran kita hancur ini aku. Tapi iman bicara tentang bagi Tuhan tidak ada mustahil. Bagi saya mungkin mustahil. Bagi saya tekanan begini hancur aku. Tapi bagi Tuhan tidak mustahil. Dia sanggup tolong saya dan dia bersedia tolong saya. Dan saya sudah dapat firman-Nya. Saya sudah dapat jawabannya. Lalu saya mau berkata, sudah selesai. Jelas gak saudara ini? Katakan amin. Tiap kita pasti mengalami pressure test kok. Pasti entah apapun itu. Entah masalah anak, masalah uang, masalah bisnis, masalah apapun. Kita pasti mengalami hal seperti ini. Yang kedua adalah masalah apa saudara? People test. Yang kedua adalah people test. Ini juga masalah iman. Coba cek saudaraku. Bagaimana respon kita menghadapi orang-orang yang mengecewakan kita. Yang menyulitkan kita. Ini ujian iman saudara. Kalau kita ajak bertengkar. Ajak ribut. Ajak gocoan berkelahi. Itu namanya kita bukan orang beriman. Kita maki, kita marah. Itu bukan itu. Ujian iman. Gagal itu. Musuhan. Itu udah jatuh. Udah gagal tes. Gagal tes itu. Jadi salah satu ujian iman. Persoalannya adalah yang pertama pressure. Tekanan. Yang kedua adalah people. Orang saudaraku. Amin. Saya ingin beritahu. Ya, kita ini kan semua adalah orang yang tidak sempurna. Betul tak? Manusia yang tidak dan kita hidup bersama dengan orang-orang yang tidak sempurna. Di dunia yang tidak sempurna. Sudah bayangin ada apa? Semua mengalami ketidakpastian. Kita harap orang ini. Ya kan saudara? Kita berdagang dengan dia. Kita bisnis dengan dia. Dan kita berharap. Saudara.
Karena kita tidak ada niat buat jahat sama dia, menipu dia. Tapi tidak ada jaminan untuk dia tidak tipu kita, tidak bayar kita. Itulah orang. Saya bisa ngerti gini, saudara mungkin berpacaran dengan seorang. Kita nggak ada punya niat jahat sama dia. Tetapi kita berharap karena aku baik, dia juga akan baik. Tapi belum tentu. Saudara, ini yang namanya people test. Ya kan? Saya bilang ujian kekecewaan ya. Ujian konflik. Apa kecewa diteruskan untuk jadi konflik, lalu jadi permusuhan. Saudaraku, hari ini Tuhan mau saudara dan saya bertumbuh. Katakan amin. Ya. Kalau kita bisa, ya kan? Karena kalau kita hidup terlalu menaruh pengharapan kepada manusia, hal itu bisa membuat hidup kita menjadi sangat kecewa. Ada satu ayat saya pernah baca, saudara, di Injil Yohanes. Yesus tidak menaruh kepercayaan kepada mereka. Karena Yesus tahu siapa mereka. Jadi Yesus tidak naruh harap sama manusia. Saudaraku, karena memang tidak bisa, saudaraku. Kita harus mengandalkan Tuhan dan menaruh harap hanya kepada siapa? Kepada Tuhan. Coba baca Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Katakan amin. Kita nggak pernah, jangan, apa sih artinya mengandalkan manusia? Apa sih artinya menaruh harap pada manusia? Jangan naruh harap manusia itu bisa buat baik sama kita. Walaupun kita harus berpikiran positif sama dia. Katakan amin. Jangan kita taruh harapan kita bahwa dialah yang akan memenuhi segala kebutuhan kita. Walaupun memang itu ada tanggung jawabnya mungkin. Tapi kita harus mengandalkan kepada Tuhan. Katakan amin. Ini hal-hal yang seperti ini yang kita harus tahu. Nah sekarang apa yang terjadi kalau kita percaya kepada Tuhan? Andalkan Tuhan. Yesaya 49 ayat 23 katakan begini saudara. Kalau kita mengandalkan Tuhan, percaya sama Tuhan. Alkitab kata ini, maka raja-raja akan menjadi apa? Pengasuh. Wah, pengasuh kita raja. Pemaisuri-pemaisuri mereka menjadi apa? Inangmu. Mereka akan sujud kepadamu dengan mukanya sampai ke tanah dan menjilat debu kakimu. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Bahwa orang-orang yang dalam terjemahan berharap menanti-nantikan pertolongan dari Tuhan saja. Tidak akan mendapat malu. Katakan amin saudara. Ini selaras dengan Roma 10 ayat 11. Katakan apa? Kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Ini ayat benar-benar jadi rema yang membuat iman saya sempurna. Kapan iman kita sempurna? Ketika ada satu ayat firman Tuhan berbicara secara nyaring, lalu meneguhkan, memberikan konfirmasi di dalam hati kita. Makanya orang yang dewasa rohaninya, saudara, biasanya dia ngelewatin ujian people test ini. Saudaraku, kalau dia lulus, kita lulus, orang tuh bisa kagum kita. Ada satu ayat yang katakan, orang tuh dihormati karena mengampuni kesalahan orang. Itu kitab Amsal, katakan amin. Ya kan? Ketika kita tidak ngampuni, orang gak ada, kita pikir, kita ngomong kemana-mana. Alangkah jahatnya dia, betapa kejamnya dia, sadis, tega. Kita ngomong, aku tuh gini-gini. Ini ciri. Orang bukan muji kita loh. Cuma aduh kesian deh lu ya. Gitu. Enggak kagum. Orang yang punya iman. Alkitab katakan, orang yang bijaksana adalah orang yang bisa mengampuni kesalahan. Terhormatlah orang yang mengampuni kesalahan orang. Itu kata-katanya seperti itu. Dia sudah uji, lulus dalam people test. Tes yang ketiga yang saya mau bacakan adalah apa? Persistent test. Apa itu namanya? Ujian
ketekunan. Jadi untuk kita punya naik ke level iman yang lebih. Pertama adalah saudara pressure test. Ngalami tekanan bagaimana? Apa kita andalkan Tuhan? Percaya pada Tuhan. Yang kedua people test. Apakah kita mau mengampuni? Mau memberkati? Mau mendoakan? Mau menolong? Mau berdamai? People test. Apa kita bergantung kepada Tuhan? Lalu Tuhan memakai orang-orang sekitar kita. Atau kita bergantung pada manusia. Ini dia harus tolong saya. Saudaraku, itu pertanyaannya. Yang ketiga adalah persistent test. Apa persistent test? Pertanyaannya gini. Ya, ujian ketekunan. Apakah kita memiliki komitmen? Ya. Apakah saudara memiliki komitmen dengan Tuhan? Apakah saudara berkomitmen untuk sungguh-sungguh sama Tuhan? Mengasihi Tuhan. Melayani Tuhan. Setia pada Tuhan. Apakah saudara menepati komitmen saudara? Saya mau kasih tahu saudaraku. Orang bisa melihat kita ini orang yang beriman. Ini orang bijaksana. Ya kan? Adalah orang yang mempunyai apa? Komitmen. Komitmen kita akan mulai. Ya. Hidup itu adalah tentang membuat komitmen. Nah, kebanyakan dari kita saudara. Saya melihat orang-orang tuh suka bikin komitmen. Untuk banyak hal. Wah, komit sama ini, komit. Aku mau kerjaan ini. Tapi gak ada yang beres. Semua ini tinggalin. Gak ada yang selesai. Saudara, bukannya berkomitmen pada satu atau dua hal yang benar-benar penting. Katakan amin. Ya, saya ngerti rahasia ini. Sejak saya jadi full timer, saudara, ya lalu dapat pesan Tuhan, ya lewat gembala pembina kita Pak Niko. Gereja kita masih kecil waktu itu, berapa orang, berapa ratus. Tanpa menara doa, tidak ada penuaian. Tanpa menara doa tidak ada penuaian. Lalu saudara Kristus pada waktu itu saya ambil komitmen. Saya komitmen. Komitmen itu untuk memulai pekerjaan. Sedangkan ketekunan, perhatikan saudara. Ketekunan untuk apa? Penting untuk menyelesaikannya sampai akhir. Jadi komitmen dan ketekunan adalah dua hal yang menjadi kunci untuk hidup berhasil, beruntung dan berbahagia. Makarios. Katakan amin. Saudara harus punya komitmen. Selain komitmen, tekun, jalanin. Banyak orang, oke aku mau komit, kerjakan. Komit, semua dikomitin. Tapi enggak dijalanin sampai akhir. Enggak ada ketekunan. Saudara, ketekunan yang namanya persistent test. Ujian ketekunan. Ketekunannya adalah karakter yang kuat. Dia hanya melakukan satu dua hal yang dia anggap penting. Dan dia akan singkirkan yang lain. Dia fokus dengan hal ini. Saudaraku, apa yang terjadi saudaraku? Ya kan orang yang tekun. Orang ini tidak mudah mundur. Tidak mudah putus asa. Yang percaya katakan amin. Apapun yang terjadi. Ya kita puji Tuhan. Memang setiap hari kita masuk menara doa jam 10 sampai jam 12. Doa pengurapan sudah 20-an tahun lebih. Dan kita bisa melihat bagaimana hasilnya. Dari komitmen dan ketekunan. Gereja kita punya dampak yang besar. Bukan cuma untuk kota kita. Bahkan kota-kota yang ada di Indonesia. Bahkan saudara pengaruh sampai kepada bangsa-bangsa lain. Coba beri kemuliaan buat Yesus. Katakan amin. Ujian ketekunan. Saudara, lakukan hal yang sama terus menerus. Sehingga akhirnya ada satu mutu. Ada satu peningkatan. Saudara, yang luar biasa. Kita baca Yakobus 5 ayat 11. 1, 2, 3. Sesungguhnya kami menyebut mereka apa? Berbahagia. Makarios. Yaitu mereka yang telah apa? Bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub. Dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan maha penyayang dan penuh belas kasihan. Jadi Rasul Yakobus memuji ketekunan seorang yang bernama siapa? Ayub. Saudaraku, di dalam Ayub 23 ayat 10. Ayub di masa-masa sulit ngalami ujian yang namanya pressure test.
keadaan saudaraku. Semua hartanya habis. Saudara, anak-anaknya meninggal. Kena penyakit. Lalu apa saudaraku? Dia ngalami juga people test. Istrinya suruh dia kutuki Tuhan. Dan istrinya pergi tinggalkan dia. Sahabat-sahabat yang awalnya duduk bersama dia, tinggalkan dia. Saudaranya semua tinggalkan dia. People test. Dia gak kecewa. Ujian kecewaan. Saudaraku Yesus, ya kan? Alkitab katakan Ayub bertekun. Tekunnya dengan apa? Dia tetap percaya Tuhan. Dia tetap berdoa. Dia tetap menyembah. Dia tetap menantikan pertolongan Tuhan. Yang percaya katakan amin saudara. Apa dia katakan apa? Dalam Ayub 23 ayat 10. Dia berkata begini. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Dia sedang bayangkan aku sedang ada dalam dapur api yang nyala-nyala. Seperti sebuah emas yang sedang diuji dalam dapur api. Dan supaya emas itu timbul menjadi emas yang murni. Saudara, pemalas. Seorang yang malas membuat banyak alasan untuk menunda-nunda pekerjaan dan mengabaikan tanggung jawabnya. Tetapi orang bijak menemukan banyak waktu, mempunyai banyak cara untuk melakukan apa yang dia katakan. Itu namanya komitmen dan ketekunan. Katakan amin. Pertanyaannya adalah, saudara mau jadi orang pemalas atau menjadi orang yang bijak? Saudara, yang terakhir, apa saudara? Priorities test. Priorities test. Ujian dalam iman. Iman ini saudara, kita bisa lihat ini orang punya iman enggak? Yang dimana nantinya kebaikan, kemurahan Tuhan, berkat Tuhan akan dilimpahkan. Hidupnya akan jadi mujizat. Kita bisa lihat apa yang menjadi prioritas buat hidup orang ini. Pertanyaan sekarang, siapa yang pertama dan yang menjadi prioritas dalam hidup saudara? Yesus menasehati dalam Matius 6:33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan padamu. Tuhan mau ajar, prioritaskan kerajaan Allah dan kebenarannya, firman-Nya. Ya kan? Semuanya akan ditambahkan padamu. Ingat Yesus berkata apa? Dia sedang mengajar tentang perumpamaan sebesar biji. Kerajaan Allah seumpama apa? Biji sesawi. Biji yang paling kecil. Benih paling kecil. Kerajaan Allah. Ketika saudara bersyukur, berdoa, menyanyi, memuji Tuhan. Saudara dengerin, ikut menara doa secara rutin. Ini hal yang kecil. Hal yang sepele. Orang pada bilang, ya kan, masuk menara doa itu kok hal yang sepele, kecil. Nggak dilihat orang kerjaan ini. Kerjaan ini gak ada dilihat orang. Orang lihatnya wah bikin seminar KKR besar segala macam. Jadi pembicara sini sana. Tidak. Tapi lakukan. Cari dahulu kerajaan Allah. Ada prioritas yang harus kita buat. Saudara yang kerja. Saudara yang bisnis. Saudara jangan kejar. Ya selalu ada istilah. Jangan kejar apa yang bisa datang sendiri. Kejar yang namanya apa? Karakter ini. Karakter apa saudaraku? Ya kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah bukan soal makan dan minum. Bukan hal-hal yang ada di luar. Tetapi kerajaan Allah, Alkitab katakan apa saudara? Yaitu tentang apa? Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Itu dia. Kebenaran. Bukan kepalsuan, bukan tipu daya. Damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Ini yang jadi prioritas kita. Kalau kamu prioritaskan ini dan kebenarannya. Yaitu firman Tuhan. Maka semua akan ditambahkan padamu. Ya kan? Alkitab katakan, orang yang dapat dipercaya banyak mendapat berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak luput dari apa? Hukuman. Serak, cepat sukses, cepat kaya. Gak luput, dia akan susah hidupnya. Ngalami pressure test. Jatuh di sana. Amin. Jadi ujian prioritas ini sangat penting. Nah sekarang pertanyaannya gini.
Bagaimana caranya kita bisa mengetahui bahwa Tuhan adalah yang pertama. Kerajaan Allah itu yang pertama dan prioritas utama dalam hidup kita. Itu ada 3 pertanyaan yang harus kita jawab. Saudara, saya tulis di sini. Apa yang paling banyak kita pikirkan? Duitkah? Manusiakah? Atau Tuhan? Pekerjaan Tuhan. Apa yang paling banyak kita pikirkan? Tuhan mau pikirkan Tuhan, pikirkan kekekalan, pikirkan jiwa-jiwa. Yang kedua, kemana saudara membelanjakan uang? Kemana? Coba cek. Apakah untuk pekerjaan Tuhan? Ya kan? Apakah untuk penginjilan? Apakah untuk supaya mengembangkan? Ya kan? Iman saudara. Baca buku, beli apa segala macam. Ikutin seminar. Saudaraku. Membantu orang, berkati. Atau untuk kepuasan sendiri. Coba cek. Ya. Yang ketiga. Ya. Bagaimana kita menggunakan waktu. Jadi apa yang kita harus pikirkan? Uangnya dibelanjakan kemana? Kita gunakan waktunya untuk apa? Jawaban kita akan mengungkapkan prioritas hidup kita yang sebenarnya. Tuhan menyediakan upah yang kekal buat kita. Kalau kita lulus dalam ujian apa? Priority test ini. Saudara, Yakobus 1 ayat 12 katakan apa? Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Ya, saudaraku, ia akan menerima mahkota kehidupan. Kalau kita bertahan dalam pencobaan, tahan uji. Mahkota kehidupan dan simbol. Saudara, dari semua yang Tuhan ingin lakukan dalam hidup kita. Mahkota kehidupan. Saudara, coba saya dapatkan definisi begini tentang mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan adalah semua berkat yang ingin Tuhan berikan kepada kita. Katakan amin, itulah mahkota kehidupan. Yang kedua, mahkota kehidupan semua kebutuhan yang ingin Tuhan penuhi buat kita. Semua upah yang ingin Tuhan berikan kepada kita di sorga. Sebuah janji yang luar biasa. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apa dia tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Siapa yang menjadi prioritas saudara? Bagaimana ketika saudara mengalami ujian, stres, pressure, tekanan? Apakah saudara berseru kepada Tuhan? Bergantung pada Tuhan? Ketika saudara mengalami kekecewaan, people test. Saudara, people test. Apa saudara memelihara permusuhan, konflik, kebencian, kemarahan? Ataukah saudara mau hidup dalam kasih, mengampuni, memberkati, mendoakan? Persistent test. Apakah saudara punya komitmen? Apa saudara punya ketekunan? Ini kunci. Ya. Yang terakhir adalah prioritas. Siapa yang menjadi prioritas saudara? Saya melihat saudaraku, Tuhan tuh mengasihi tiap kita semua. Katakan amin. Orang-orang, ya kan kadang-kadang kita gagal. Ini 4 ujian ini, usahakan kalau bisa memasuki hari ke depan. Kita semuanya lolos tes. Ya, pressure test, lolos. Ya, people test, lolos. Persistent test, lolos. Prioritas test, lolos. Kalau udah lolos semua, saudara dan saya kita punya iman yang sempurna. Iman yang sempurna. Dari iman yang kecil naik ke iman yang besar. Dari iman besar naik ke iman yang sempurna. Saya berdoa saudara berkati dengan pesan ini. Jadi kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Kita siapkan diri untuk makan perjamuan kudus saudara. Tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Tetap setia melayani
Saudara, mungkin hari-hari ini saudara sedang mengalami ujian stres, saudara mengalami tekanan yang begitu besar. Coba mulai naikkan imannya saudaraku. Lihat, Tuhan bukan cuma sanggup menolong kita, tapi Dia juga mau menolong kita. Mungkin saudara katakan, Roh Kudus bukain firman, supaya firman itu ada jadi rema dan ada iman yang sempurna. Sehingga aku bisa berkata, sudah selesai nih masalah. Sudah selesai masalahku. Hari ini Tuhan, mungkin saudara sedang mengalami people test, sedang konflik, sedang bermasalah, sedang kecewa. Mari datang pada Tuhan, selesaikan itu. Ayo naik level saudaraku, naik level imannya. Naik level. Murid-murid ketika dia mendengar perkataan Tuhan, berapa kali aku harus ampuni orang? Yesus berkata 70 kali 7 kali. Murid-murid berkata, tambahkan iman saya Tuhan. Tambahkan iman saya. Dari iman yang kecil menjadi iman yang besar. Dari iman yang besar menjadi iman yang sempurna. Supaya aku bisa lolos tes, people test ini. Persistent test. Mungkin saudara orang yang gampang ngomong. Cuman gampang ngomong tapi tidak bisa jadi pelaku. Gak ada komitmen. Apalagi tekun. Hari ini ambil keputusan. Ayo punya komitmen. Selesaikan itu. Dengan tekun. Kau akan melihat satu pengaruh yang besar. Hal-hal besar terjadi dalam hidupmu. Tuhan, hari ini terakhir Tuhan. Kami berdoa. Biarlah Engkau sendiri Tuhan hadir. Pertanyaan sekarang, apakah Tuhan jadi prioritas dalam hidupmu? Coba cek apa yang selama ini kau pikirkan. Hal-hal yang negatif, yang jahat. Orang-orang yang mengecewakan. Ataukah Tuhan? Kekekalan, jiwa-jiwa. Ayo, bagaimana dengan uang? Bagaimana dengan waktu yang sudah pakai? Di menara doa ini Tuhan, aku berdoa. Bersama umat-Mu, ampuni kami. Biarlah Tuhan Kau berikan tambahkan iman kami. Supaya bisa lolos tes Tuhan. Kami mau hidup dalam pengurapan yang lebih besar. Percayakan kami pekerjaan yang lebih besar Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan. Yaitu Tuhan Yesus pada malam, waktu ia serahkan mengambil roti. Angkat roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam namanya. Cawan, angkat cawan, tangan kita tinggi-tinggi depan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru yang meteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur atas persoalan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa,
Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini. Sampai datang menjemput kita permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.